Kota-kota besar dunia banyak yang hilang selama-lamanya kalau jatuhnya di kutub utara atau selatan. Tapi kalau jatuhnya ke daratan, dan ini yang persis dalam ayat, ini yang persis dalam hadis Nabi, kalau jatuhnya di daratan, kata Nabi SAW, akan menimbulkan ledakan yang teramat sangat dahsyat. Jarak 100 sampai 200 km, semua kehidupan yang ada menjadi karbon. Lalu hantamannya begitu dahsyat, partikel-partikelnya langsung membumbung ke udara. Gelombang kejutnya menimbulkan kekuatan 800 km per jam, sehingga partikel-partikel yang begitu tebal tadi langsung segera membungkus bumi. Bumi ini gelap gulita. Menurut Michel Penn, berbulan-bulan gelapnya. Menurut Nabi Muhammad SAW, 40 hari 40 malam. Panas, sangat panas. Nabi mengatakan, orang-orang kafir akan menghirup udara yang tidak pantas dihirup, lalu menggelegaklah jantungnya, banyak yang mati. Yang hidup akan melepuh kulitnya, keluar asap dari lubang hidungnya, keluar asap dari mulutnya, berasap matanya, berasap lubang telinganya, dan keluar asap dari lubang duburnya. Betapa tersiksanya orang-orang kafir ketika itu. Tapi orang-orang Islam, orang beriman, kata Nabi SAW, mereka hanya seperti terkena flu dan demam akibat ketaatannya sebelum ini. Nabi mengatakan, saat kamu menyaksikan di Syam sudah banyak terjadi fitnah, pembantaian, pembunuhan, kamu wahai umatku yang hidup di mana-mana di bumi ini, badiru bil a'mali sholihah, beramallah kamu, berlomba-lombalah memperbanyak amal-amal soleh. Ternyata salah satu rahasianya kebuka sekarang. Saat meteor jatuh, orang yang banyak amal solehnya kebal daripada bahaya dukhon itu. Makanya Nabi isyaratkan perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Termasuk orang-orang yang selamat dengan munculnya Dajjal adalah orang yang iman dan amal solehnya sebelumnya sudah dipush sebanyak-banyaknya. Jadi Pak, minta maaf ya, kita hidup sekarang ini bukan lagi untuk berbanyak uang, Pak. Berlomba-lomba memperebutkan bangkai dunia yang akan hancur ini, bisa binasa semuanya. Tapi berlomba-lomba memperbanyak amal. Dimanapun berada, sholat 5 waktunya prioritaskan di masjid. Sholat qabliyahnya, sholat ba'diyahnya, rawatibnya, sholat sunat duhanya, tahajudnya. Pak, Rasul perintahkan badiru bil a'mal, perbanyaklah oleh kamu melakukan amalan-amalan soleh fitanan di masa-masa fitnah. Di hadis yang lain Nabi mengatakan wal fitan bisyam. Yang dimaksud dengan fitnah-fitnah itu adalah di Syam. Nah, saat fitnah di Syam membara, kamu yang ada di Indonesia, kamu yang ada di Afrika, kamu yang ada di Amerika, perbanyaklah amal soleh, berlomba-lomba perbanyak amal soleh. Terus terang saja, ini zaman dimana orang paling banyak megang gadget, megang handphone. Suami istri mau tidur, suami megang handphone, istri megang handphone, sampai ngorok dengan handphone. Al-Quran sudah lama ditinggalkan. Sambil nunggu mobil, sambil nunggu trans, ya, mobil trans, atau di dalam mobil juga sambil bergelantungan handphone. Al-Quran sudah lama ditinggalkan. Padahal Al-Quran termasuk penjaga yang paling sempurna ketika hari huru hara. Dari sekarang, Pak, dari sekarang kamu hamba Allah yang kami muliakan, bro. Setelah ini terjadi, nah, dilanjutkan oleh Michel Penn. Michel Penn melanjutkan bahwa ketika meteor ini menghantam bumi, meteor itu mengandung siderite. Apa yang disebut dengan siderite? Kandungan zat besi, Pak, yang padat. Saat dia menghantam atmosfer bumi kita, terjadi dentuman yang sangat besar, seluruh bumi bisa mendengarkan. Dentuman ini dan pergesekannya yang radikal dan keras untuk menembus atmosfer kita, menyebabkan dia terbakar bagian luarnya. Serpihan-serpihan kecilnya inilah yang akan menjadi hujan meteor kecil-kecil itu, kayak di film 2012, kayak di film Deep Impact dan sebagainya, kayak seperti di film Armageddon. Baik kaum muslimin, ini sebuah ilustrasi yang benar-benar sesuai dengan ayat dan hadis kaum muslimin. Kemudian kata beliau, siderite tadi, kandungan zat besi yang ada pada meteor ini akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Akibatnya semua besi-besi yang ada di bumi, semua benda-benda logam yang ada di bumi terinduksi. Lalu mesin mobil kita dari besi enggak? Satu komponen dengan komponen yang lain sudah terinduksi dan saling lengket, Pak. Di starter mobil udah nggak bisa jalan. Begitu juga helikopter, pesawat, kapal-kapal, pabrik-pabrik, industri-industri, betul-betul macet semuanya, macet. Bukan macetnya sementara, forever.
Inilah dia kenapa teknologi itu berhenti total, karena adanya hantaman meteor yang di dalam meteor itu mengandung siderite. Siderite ini menimbulkan medan magnet. Saat dia bergesekan dengan atmosfer, semua benda-benda logam dan besi yang ada di bumi akan terinduksi berhenti. Sebagaimana siderite ini juga menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi dengan tegangan yang sangat tinggi. Akibatnya semua sinyal-sinyal di bumi akan terhenti secara spontan. Semua satelit juga mandul dan semua listrik akan terhenti secara total. Kita kembali kepada zaman kegelapan. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan NASA Amerika mengumumkan bumi kita pada saat ini sedang berada di tengah-tengah arus sungai meteor. Allahu Akbar. Sudah diperingatkan oleh Amerika Serikat, NASA Amerika Serikat 2012, bahwa bumi kita pada tahun 2013 akan memasuki arus sungai meteor. Diperkirakan 2013 sampai 2016 baru lepas dari arus sungai meteor ini, akan ada hantaman 1.300 meteor menurut NASA. Ternyata benar Pak. Pada tanggal 15 Februari 2013 meteor pertama masuk menembus atmosfer bumi kita dan jatuh di Siberia, Rusia. Masih ingat nggak? Ini meteor pertama. 1.200 korban. 30.000 gedung-gedung yang ada kacanya hancur. Ya, meteor ini beratnya 70.000 ton. Nasib baik jatuhnya tepat di danau es, Pak. Sehingga danau itu langsung menggelegak dan membentuk kawah yang berapi. Luar biasa. Untung meteornya kecil. Pada tanggal 14 April, meteor kedua menembus lagi lapisan pertahanan bumi yaitu atmosfer dan tepat jatuh di Argentina. Tapi nasib baiknya Pak, tidak sampai ke daratan. Dia meledak di atas udara negara Argentina di malam hari Minggu. Saat itu sedang ada konser musik raksasa. 9 kota langsung terang benderang beberapa detik. 7 November jatuh lagi di Los Angeles. Masih 2013. Ya. Tahun 2014 meteor di malam hari, banyak negara-negara bisa menyaksikan melintas di negara mereka. Bahkan Indonesia sering menyaksikan ya, di malam hari ratusan ribu meteor melintas di atas negara kita, Pak. Alhamdulillah nggak nabrak bumi kita. Nah, yang kecil-kecil 2014 banyak yang kena, Pak. Tapi meledak-meledak semuanya, hancur-hancur seluruhnya di atmosfer kita. Akan terjadi perubahan banyak bentuk dan akan terjadi hujan meteor. Para sahabat bertanya, qala rajulun minal muslimin wa mata dzaka ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kapankah itu terjadi? Nabi menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Kalau di bumi ini pada umatku sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita. Nih yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wal ma'azif, apabila di tengah-tengah umatku di bumi ini sudah banyak umatku yang menggandrungi musik dan menyebarnya musik. Sudah apa belum semuanya? Yang ketiga kata Nabi, wasyuribatil khumur, apabila khamar, tua, arak sudah diminum secara formal dan legal, menyebar juga di mana-mana. Masya Allah. Bahkan istana kita saja dalam tayangan TV sudah tidak malu-malu petinggi-petinggi negara kita saling tos-tosan sementara di dalamnya adalah arak. La haula wala quwata illa billah. Dunia yang ada di tangan kita sekarang jangan dibuang, tapi jadikan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Bantu agama Allah ini sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya, dan rekatkan hubungan hati dan persaudaraan sama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan mau pecah belah dan dihasut. Udah dekat Pak waktu kita. Jangan mau dipecah belah dan dihasut. Wahai umat Islam, bersatulah, bersatulah. Kita akan memasuki zaman yang paling berat, di mana tidak ada gunanya perpecahan pada saat itu. Makin kita bersatu, makin kita kuat, insyaallah ta'ala. Demikian dari saya. Semoga hidup kita setelah ini lebih jujur, lebih amanah, lebih istiqomah, lebih bersemangat untuk beramal soleh, dan jangan abaikan dunia. Kata Nabi, kalaupun besok kiamat pasti terjadi. Hari ini masih ada satu butir kurma di tangan kamu, tanam hari ini. Padahal kurma baru dimanfaatkan 5 tahun ke depan kan. Itu menandakan apa? Nabi tak suka kalau umatnya mendengarkan kiamat lalu hilang semangatnya. Justru yang terjadi adalah semangat terus, ngejos terus. Mari Bu, kita istighfar kepada Allah Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.